anak ibu semua kelas 6C. Hari ini kita belajar tema 4 tentang globalisasi. Subtema 2-nya globalisasi dan manfaatnya untuk pembelajaran 1. Nah, jadi ada tiga tujuan pada pembelajaran pertama. Yang pertama itu menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkungan ASEAN. Yang kedua, menggali informasi penting dalam teks eksplanasi secara lisan. Dan yang ketiga, menjelaskan cara menghemat energi listrik. Nah, anak ibu semua, untuk bentuk kerjasama ASEAN bidang politik ada beberapa contoh. Itu yang pertamanya Defense Ministers Meeting. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Yang keempat, kawasan bebas nuklir, perjanjian kawasan damai, bebas dan netral, atau disebut juga dengan JOPAN. Nah, anak ibu semua, dalam hal ini ibu memberikan contoh dalam bentuk gambar. Tuh, semua memperhatikan. Ada gambar ASEAN Defense Ministers Meeting. Tuh, coba lihat nak gambarnya ya. Masing-masing itu ada dari tiap-tiap negara ASEAN. Ya. Jadi yang gambar kedua, peresmian duta dan konsul, itu diperhatikan nak. Gambarnya ekstradisi sampai ke JOPAN. Artinya pada keempat gambar tersebut semua adalah utusan-utusan tiap negara-negara ASEAN. Ya, tujuannya adalah untuk mempererat kerjasama di bidang ASEAN, khususnya bidang politik. Anak ibu semua, peran Indonesia dalam kerjasama bidang politik di ASEAN ada 4. Pertama, melaksanakan dengan cara bertahap kawasan bebas perdagangan atau AFTA. Nah, yang kedua, terus meningkatkan demokrasi sebagai panduan dalam kehidupan bernegara dalam lingkungan ASEAN. Nah, yang ketiga, berpartisipasi dalam proses penanggulangan persebaran narkoba. Nah, yang keempat, melaksanakan perjanjian ekstradisi. Itu peran Indonesia di bidang politik. Nah, selanjutnya ini ada ibu buat video tentang tayangan pembangkit tenaga listrik. Nah, semua perhatikan baik-baik dan simak tayangan video berikut. Indonesia kini boleh berbangga. Sekarang kita menjadi salah satu negara di dunia yang sudah memiliki pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Setelah pembangunan selama 2 tahun, akhirnya nih PLTB Sidrap diresmikan Presiden Joko Widodo pada hari Minggu 1 Juli 2018. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol seremoni oleh Jokowi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu Ignatius Jonan, Menteri BUMN Rini Sumarsono, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Dr. Andesoni Sumarsono. Dengan 30 turbin raksasa, PLTB Sidrap bisa menghasilkan 75 MW yang bisa mengalirkan listrik untuk 150.000 rumah dengan daya 450 volt ampere. Menjadikan PLTB ini sebagai wind farm terbesar di Asia Tenggara.
Hebatnya, proyek yang memakan biaya hingga 150 juta US dollar atau sekitar 2 triliun rupiah ini 40% bahan bakunya menggunakan produk dalam negeri. Kita menggunakan 40% bahan lokal, Pak, di mana dia punya tower itu dari Cilegon, Pak, dari perusahaan Korea. PLTB Sidrap sendiri adalah salah satu dari banyak proyek PLTB yang sedang dikembangkan. Hal ini sesuai dengan semangat pemerintah untuk mengembangkan energi listrik terbarukan yang diproyeksi memenuhi 20% kebutuhan listrik Indonesia pada tahun 2025. Tapi banyak yang menilai harga listrik dari PLTB cenderung lebih mahal. Menteri SDM Ignatius Jonan pun menjelaskan harga yang lebih tinggi dikarenakan oleh persiapan infrastruktur. Tetapi ia meyakinkan PLTB akan lebih menguntungkan dalam jangka panjang, apalagi satu turbin ini bisa tahan hingga 30 tahun. Jadi ini kontraknya, penjualan listriknya kepada PLN di 75 MW pertama ini sekitar 11 sen lebih, Pak. Ya, jadi 11,3 kalau tidak salah ya, per kWh. Nah, ini yang 75 pertama. Kenapa? Karena mereka membangun infrastruktur, ya, membangun jalan, ya, membangun macam-macam ini, membangun peningkatan jeti, pelabuhan dan sebagainya. Nah, nanti di kemudian hari, ya, ini sudah ada perundingan yang sudah final. Mudah-mudahan kalau jadi tambah 50 lagi di sini, 50 MW lagi. Jadi tambah 20 tiang lagi, itu harganya sudah di bawah 7 sen. Karena sudah ada infrastruktur. Nah, karena sudah ada infrastruktur. Gitu. Gini Ponto malah 10 lebih ya. Nah, proyek energi terbarukan seperti ini nih yang memang harus lebih diutamakan. Karena sudah seharusnya kita menjaga lingkungan bumi untuk anak cucu kita di masa depan. Nah, anak ibu semua setelah melihat tayangan video di atas, ya, jadi tugas kamu pertama mencatat informasi penting. Nah, yang kedua, tentukan topik yang dibicarakan dalam tayangan video tersebut. Dan yang ketiga, di mana pembangunan PLTB itu dilaksanakan. Terakhir, apa dampak positif dari pembangunan PLTB bagi masyarakat setempat? Nah, coba semua setelah mendengar tadi pasti akan bisa menjawabnya, ya. Nah, selanjutnya kita melihat lagi, memperhatikan gambar yang ada, ya. Nah, coba sekarang tugas kalian lagi, anak ibu, ya. Tuliskan analisismu mengenai tindakan penghematan energi yang dapat dilakukan pada peralatan yang terdapat dalam ruangan pada gambar tersebut. Coba lihat tuh, ada anak laki-laki dia sedang main game, ya. Perhatikan lagi tuh, lampu pada menyala semua, keran airnya hidup. Nah, ya. Jadi analisis mengenai tindakan penghematan energi listrik tersebut, ya. Oke, anak ibu, harapan ibu semua setelah memperhatikan video, harapan ibu kamu semua lebih semangat, ya, belajarnya dari rumah. Tadi pagi sudah disampaikan BDR-nya, tapi ini sekalian dengan videonya supaya kamu belajarnya lebih menarik, lebih senang. Oke anak ibu, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Dadah.